warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ya anak-anak, kita bisa bertemu kembali di pertemuan kedua ini masih membahas tentang fungi atau jamur, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian jamur, ciri umum jamur, dan juga struktur tubuh jamur. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan juga tentang reproduksi pada jamur, klasifikasi pada jamur, dan juga peranan jamur di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doanya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang reproduksi pada jamur, di mana reproduksi pada jamur itu terbagi menjadi dua, yaitu secara seksual dan juga secara aseksual. Perkembangan secara seksual dilakukan dengan peleburan dua sel inti, yaitu melalui kontak gametanium dan juga konjugasi. Kontak gametanium menyebabkan terjadinya singami, yaitu penyatuan sel dari dua individu. Proses singami terdiri dari 3 tahap, yaitu plasmogami, karyogami, dan juga meiosis. Pada tahap plasmogami, terjadi penyatuan dua protoplas membentuk sel yang mengandung dua inti yang tidak menyatukan diri selama pembelahan sel. Nah, pada saat bersamaan terjadi pula pembelahan inti bersama. Nah, seluruh pembentukan benda buah terjadilah peleburan sel haploid atau disebut karyogami, inti zigot yang diploid. Setelah ini baru terjadi meiosis, yaitu pembelahan sel dan pengurangan jumlah kromosom menjadi haploid kembali. Jelas ya untuk secara seksual. Nah, kita kembali ke secara aseksual. Nah, perkembangan secara aseksual dilakukan dengan pembelahan sel atau fragmentasi dan pembentukan spora. Pembentukan spora berfungsi untuk menyebarkan spesies dalam jumlah besar. Nah, spora jamur dibedakan menjadi dua, yaitu spora aseksual dan juga spora seksual. Nah, spora aseksual membelah secara mitosis dan juga spora seksual membelah secara meiosis. Nah, contoh spora aseksual adalah zoospora, endospora, dan juga conidia. Baiklah, sudah jelas ya tentang reproduksi pada jamur. Nah, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang poin kedua kita, yaitu klasifikasi pada jamur. Nah, klasifikasi pada jamur ini terbagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas Zygomycotina, kelas Ascomycotina, kelas Basidiomycotina, dan juga kelas Deuteromycotina. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu dari kelas tersebut. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang kelas Zygomycotina. Nah, jamur ini dinamakan sebagai zygomycota karena membentuk spora istirahat berdinding tebal yang disebut dengan zygospora. Nah, zygomycota berhabitat di darat, di tanah, atau pula bisa di organisme mati. Nah, zygomycota merupakan kelompok utama yang dapat dikatakan penting karena membentuk mikoriza atau simbiosis jamur dengan akar tanaman. Nah, contoh dari klasifikasi kelas Zygomycota ini kita bisa contohkan pada Rhizopus oryzae. Nah, dengarkan tentang Rhizopus oryzae? Ya, tentang pembuatan tempe. Nah, jamur Rhizopus oryzae ini berfungsi untuk pembuatan tempe. Baik, selanjutnya pada kelas Ascomycotina. Nah, Ascomycotina ini adalah jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam selnya yang disebut ascus. Nah, ascus berbentuk seperti kantung kecil. Alat reproduksi aseksual berupa hifa. Nah, contoh Ascomycota ini kita contohkan pada Saccharomyces cerevisiae, yaitu pembuatan fermentasi alkohol. Jelas ya, Ibu lanjutkan ke kelas Basidiomycotina. Nah, Basidiomycotina adalah jamur yang berukuran makroskopis atau bisa dilihat dengan mata telanjang. Nah, bereproduksi aseksual dengan membentuk spora di atas sel yang disebut basidium. Nah, reproduksi seksual dilakukan dengan membentuk spora conidia. Nah, kita contohkan pada kelas Basidiomycotina ini yaitu seperti jamur tiram, jamur kuping, atau jamur anti
Nah, Ibu lanjut ke kelas yang terakhir, yaitu kelas Deuteromycotina. Nah, Deuteromycotina beranggotakan jamur-jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Oleh karena itu, Deuteromycotina disebut juga fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Bisa kita contohkan pada jamur yang bernama Tritinea versicolor yang mengakibatkan penyakit panau pada manusia. Nah, jamur pada kelas Deuteromycotina ini banyak sekali merugikan pada kehidupan sehari-hari. Sudah jelas ya pada kelas klasifikasi pada jamur. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan ke peranan jamur pada kehidupan sehari-hari. Nah, peran jamur ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Nah, yang menguntungkan bisa kita contohkan sebelumnya tadi, yaitu Rhizopus oryzae dalam pembuatan tempe ataupun Saccharomyces cerevisiae atau fermentasi alkohol. Nah, kedua ini bisa dimasukkan ke dalam bidang industri. Nah, kalau misalkan di bidang bahan pangan ataupun bahan makanan, itu kita bisa contohkan pada jamur tiram, jamur kuping, atau jamur api. Nah, untuk pembuatan antibiotik bisa juga ya dalam menguntungkan ini, yaitu pada Penicillium schizophrenicogenum yang menghasilkan zat antibiotik penicillin. Nah, untuk yang merugikan tadi ya sudah kita contohkan pada Tritinea versicolor yang mengakibatkan penyakit panau pada manusia. Ada juga Trichopiton mengakibatkan penyakit kulit ringworm pada manusia. Ada juga Epidermophyton flocosum atau mengakibatkan penyakit kaki atlet pada manusia. Jadi banyak sekali ya peran jamur pada kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk memperjelas penjelasan yang Ibu jelas tadi dari ketiga poin tadi, Ibu akan mengajak kalian untuk main game. Seperti biasa ya, seperti sebelumnya, kita akan memainkan permainan game yaitu biolarga atau biologi ular tangga. Nah, untuk permainannya sama seperti pertemuan sebelumnya, nanti kelompoknya akan diacak kembali. Silakan kalian acak kelompok sendiri. Baiklah, selanjutnya kalian akan memainkan biolarga atau biologi ular tangga. Peraturannya seperti pertemuan sebelumnya. Nah, silakan untuk suit terlebih dahulu. Nah, Rahma akan menguncang dadu terlebih dahulu. Pertanyaan, Bu. Baiklah, Rahma berhenti di kotak pertanyaan. Silakan Rahma ambil soal di samping. Baik, Bu, jadi pertanyaannya sebutkan reproduksi pada jamur. Jadi reproduksi pada jamur itu yaitu seksual dan aseksual. Nah, bagus. Silakan. Baiklah, itulah media biolarga atau biologi ular tangga yang telah kita mainkan pada pertemuan 1 dan pertemuan 2. Ibu harap media ini bisa kalian pahami dan mengerti dengan materi fungi atau jamur ini. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Pada Allah Ibu Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.